Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Nama saya Dian Wisnu Arga. Saya dari Ambulans Gawat Darurat 118. Sehari-hari biasa dipanggil dengan Arga. Saya juga di AGD 118 sehari-hari di bagian staf diklat atau instruktur. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang trauma muskuloskeletal selama kurang lebih 45 menit. Jadi mohon Bapak Ibu maupun teman-teman semuanya saat materi ini berlangsung bisa sambil menyimak materi yang ada di buku panduan yang sudah Bapak Ibu terima semua. Jadi bisa dibuka halamannya dengan judul trauma muskuloskeletal. Baik, untuk pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat atau bisa juga langsung ditanyakan saat sesi materi ini selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Mohon untuk di-share. Nah, oke. Trauma muskuloskeletal. Ini berdasarkan edisi ke-7 dari kursus BT dan CLS bersama dengan Ambulans Gawat Darurat 118. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke skenario, di sini ada contoh. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada contoh skenario di mana terjadi tabrakan dua pengendara motor saat konvoi tidak terelakkan. Tidak terlihat adanya cedera yang jelas. Namun, keduanya mengatakan tidak bisa berdiri atau bergerak dan terasa nyeri hebat di ekstremitas bawah serta pelvis. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah potensial cedera pada pasien atau korban tersebut berdasarkan riwayatnya kira-kira apa? Dan cedera apa yang kemungkinan dapat ditemukan? Nah, itu nanti kita akan bahas setelah sesi presentasi ini selesai. Sekarang kita masuk ke tujuan. Adapun tujuan dari pembahasan materi trauma muskuloskeletal, yang pertama adalah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat mengetahui anatomi dan fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Dan saya yakin ini sebenarnya hanya mengingat kembali materi yang sudah didapatkan sebelumnya saat dulu masuk di perkuliahan. Ya. Kemudian yang kedua, mengetahui ancaman nyawa di trauma muskuloskeletal. Menjelaskan jenis-jenis trauma muskuloskeletal, menjelaskan gejala dan tanda-tanda trauma muskuloskeletal, dan melakukan pemeriksaan fisik dan penanganan trauma muskuloskeletal. Jadi itu adalah tujuan yang kita harapkan nantinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjut. Nah, pada kasus-kasus trauma, ya, kasus trauma itu bermacam-macam, tidak hanya kecelakaan saja, ya, tidak hanya orang tertabrak sepeda motor, bisa saja pengendara sepeda motor mengalami tabrakan, bisa orang jatuh dari ketinggian, itu juga termasuk kasus trauma. Nah, ini di sini berdasarkan penelitian, biasanya pasien trauma ini akan mengalami atau disertai dengan trauma muskuloskeletal. Ya, karena terjadi benturan, resikonya pasti akan mengenai sistem muskuloskeletal. Nah, trauma muskuloskeletal sendiri jarang menimbulkan kematian, tapi dapat menjadi atau dapat terjadi atau dapat mengancam nyawa, khususnya dengan perdarahan hebat di pelvis atau di ekstremitas. Jadi artinya tidak semua trauma muskuloskeletal ini mengancam nyawa maupun tidak mengancam nyawa. Jadi tergantung di mana terjadi
masalah pada sistem muskuloskeletalnya. Disitulah kita dapat menilai apakah bisa mengancam nyawa atau tidak. Ya, prinsip umum dalam penanganan pasien dengan trauma muskuloskeletal ya tidak berubah. Artinya tetap kita harus membuat prioritas penanganan, yaitu fokus dengan keadaan yang mengancam nyawa. Ya, jadi tetap prioritas utamanya cari yang mengancam nyawa terlebih dahulu, kita atasi dulu, baru kita lakukan penanganan pada trauma muskuloskeletal sesuai urutan. Ya. Kemudian kenali potensial keadaan yang mengancam nyawa dan pahami riwayat kejadian dari trauma tersebut atau yang disebut dengan biomekanika trauma. Jadi proses kejadiannya seperti apa? Disitulah kita dapat memperkirakan apa kira-kira cedera yang bisa dialami oleh pasien tersebut. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit mereview tentang anatomi ya, mulai dari tulang. Nah, tulang sendiri ya kita lihat di sini, yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Fungsi dari tulang adalah salah satunya, ini sudah sangat penting ya tulang. Yang pertama adalah sebagai penunjang tubuh ya. Berikutnya juga ternyata tulang dapat memproduksi sel darah ya, baik itu sel darah merah, sel darah putih, itu semua diproduksi di dalam tulang, prosesnya di dalam sumsum tulang ya. Kemudian juga di situ dapat melindungi organ-organ yang penting ya. Jadi tempat perlindungan. Jadi tulang ini dapat melindungi. Contohnya adalah yang paling mudah ya kepala kita. Di dalamnya ada otak. Nah, itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Terus mana lagi? Jantung kita dilindungi oleh tulang sternum, dilindungi oleh tulang iga ya, paru-paru kita seperti itu. Jadi dari fungsinya saja jelas ini sangat penting ya. Ya bayangkan saja kalau kita tidak ada tulang sama sekali, kita akan seperti agar-agar, seperti karet ya. Nah kalau kita lihat dari nama-namanya, dari kepala sampai kaki, ini jenisnya ada mulai dari tulang kepala, tulang tengkorak ya, nama-namanya ya. Kemudian ada mandibula, kemudian ada servikal, ya tulang servikal ini sangat penting. Kemudian ada clavikula, ada scapula, kemudian di tangan ada humerus, di bawahnya lagi ada radius, kemudian ada ulna, kemudian di bawahnya lagi ada karpal, metakarpal, sampai di paling bawah ada palang ya. Kemudian di dada, di depan ada sternum, kemudian ada tulang costa atau iga atau ribs ya. Di belakang ada torakal 1 sampai 12 sampai di lumbal, kemudian sampai yang paling akhir tulang ekor atau sakrum ya, kemudian ada tulang pelvis di bagian depan ya, dari belakang ke depan, lalu di bawahnya ada tulang femur, ini tulang panjang ya, kemudian ada patella, lalu ada tulang tibia, ada fibula, kemudian ada tarsal, metatarsal dan palang juga. Nah, ini contoh-contoh nama-nama tulang ya, dimulai dari kepala sampai kaki. Kemudian berikutnya adalah otot. Nah, ini kalau untuk fungsi dari otot itu sendiri ya, ini juga sebagai penunjang ya, penunjang bentuk tubuh sebagai yang dapat yang menyebabkan kita bisa bergerak juga karena otot. Ya, salah satunya ada otot pernafasan, kemudian ada otot polos ya, ada otot rangka. Nah, ini yang ada di contoh yang ada di gambar ini adalah contoh otot rangka ya, mulai dari kepala sampai kaki. Bapak Ibu bisa melihat di buku ya, atau di banyak sekali referensi yang bisa dilihat nama-nama ototnya. Sekarang kita masuk ke masih di tulang. Jadi jenis dari tulang sendiri ada yang namanya flat bone ya. Nah, ini contohnya ada di area kepala, yaitu di frontal, di bagian depan. Jadi dia datar ya. Kemudian ada sutural bone. Nah, ini di perbatasan di situ, sutural. Ini biasanya kalau pada bayi atau anak itu dipegang masih lunak ya. Semakin bertambah usia, semakin keras di situ. Ya, kemudian
ada short bone. Nah, di situ ada di area sini pergelangan tangan, ya, ini tulang pendek. Kemudian ada irregular bone, salah satu contohnya ya itu irregular itu karena bentuknya tidak beraturan. Nah, ini ada di tulang belakang vertebra. Kemudian ada long bone, ini adalah tulang panjang, yaitu salah satunya adalah tulang femur, dan ada sesamoid bone, yaitu di patella. Nah, itu contoh dari jenis-jenisnya. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam di gambar sebelah, itu terlihat sekali bahwa di dalam struktur tulang tersebut terdapat ada pembuluh darah, ya, di mana di situ pasti ada aliran darah terjadi karena sesuai dengan fungsinya tadi juga tulang sebagai penghasil atau memproduksi sel darah, baik itu sel darah merah dan sel darah putih. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi, ketika terjadi fraktur atau cedera pada area tulang, resikonya pasti akan terjadi perdarahan. Nah, di mana jika terjadi pada area tulang panjang, di mana pasti di situ akan terdapat pembuluh darah yang lebih banyak, sehingga resiko perdarahannya pun akan lebih banyak. Makanya tadi yang dapat menimbulkan salah satu penyebab dari shock adalah perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa terjadi di area tulang panjang ketika terjadi fraktur atau cedera. Nah, contohnya di femur, ya, kayak tadi bisa mengancam nyawa, ya, pada kondisi trauma muskuloskeletal. Oke, kita lanjut. Nah, untuk asesmennya, ya, tetap kita sesuai dengan prioritas tadi, yaitu masuk ke tahap ada survei primer atau primary survey dan secondary survey. Nah, di dalam primary survey tetap kita nilai sesuai urutan airway, ada tidak sumbatan, breathing, ada tidak masalah pernafasan, ya, oksigenasinya gimana atau ventilasinya gimana, ada gangguan atau tidak, baru kita masuk ke C, circulation. Nah, di tahap circulation inilah biasanya akan ditemukan permasalahan pada sistem muskuloskeletal, karena berhubungan dengan ada tulang, tadi ada otot, di mana terdapat pembuluh darah juga tadi, sehingga resiko bisa terjadi perdarahan dan akhirnya terjadi shock. Ya, maka dari itu pada circulation di sini tetap kita lakukan penilaian ada tidak luka terbuka atau perdarahan eksternal maupun internal. Jika ada, lakukan stop bleeding. Lalu cari tanda-tanda shock. Jika ada, perbaikan volume cairan. Dan jika ada tanda-tanda fraktur, langsung lakukan pemasangan bidai. Itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan pada tahap circulation. Lebih dari itu dilakukan di tahap berikutnya, ya, nanti kita bahas. Jadi circulation cukup kita cari ada tidak luka terbuka, perdarahan eksternal atau internal, penanganan shock, dan jika memang mengalami fraktur dan fraktur pada area yang dapat menyebabkan shock, ya, misalnya tulang panjang, maka lakukan segera pemasangan bidai. Oke, baru kita masuk ke disability, baru lanjut ke exposure. Nah, jadi urutannya tidak berubah, ya. Sekarang, nah, intinya adalah di sini, yaitu apa yang kita lihat dan di situ dapat menimbulkan masalah, ya harus kita lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, jika terlihat ada luka terbuka, maka segera lakukan stop bleeding. Stop bleeding dengan cara apa? Bermacam-macam. Ada langsung tekan, ada menggunakan balut tekan, bahkan sampai tindakan tourniquet. Nah, tourniquet sendiri sempat pada beberapa tahun yang lalu lebih baik dihindari. Tapi berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, sangat pesat sehingga banyak penelitian dilakukan. Akhirnya pada tahun-tahun berikutnya tourniquet disarankan kembali. Jadi boleh dilakukan pemasangan tourniquet ketika kita menemukan kondisi luka yang memang perdarahannya sangat banyak dan keluar terus-menerus, tidak berhenti hanya dengan balut tekan. Nah, di situ pikirkan untuk melakukan pemasangan tourniquet.
Karena lebih baik kita tourniquet daripada tidak sama sekali. Kerugiannya justru lebih banyak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, prioritas penanganan pada tahap primary survey intinya adalah kita lakukan stop bleeding. Itu yang pertama ya. Ketika terlihat ada luka terbuka ya lakukan balut tekan atau bisa dengan tourniquet. Berikutnya, jika memang kita curigai ada masalah muskuloskeletal, maka bisa dilakukan imobilisasi. Contohnya dengan pemasangan bidai, splinting ya. Kita pasang bidai. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah mengurangi nyeri. Ya, kenapa bisa berkurang? Karena imobilisasi itu mengurangi pergerakan. Sedangkan nyeri yang terjadi pada masalah muskuloskeletal itu dikarenakan adanya pergerakan. Sehingga dengan pergerakan ini kita kurangi, maka nyerinya pun akan ikut berkurang. Nah, itu tujuannya. Berikutnya, mencegah hilangnya darah lebih banyak. Dilanjutkan adalah berikutnya mengembalikan perfusi. Ya, oke. Prioritas penanganan pada secondary survey. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang. Jadi tahap pada primary survey yang kita fokuskan cukup lihat ada luka terbuka tidak, kalau ada stop bleeding, lihat ada tanda-tanda fraktur atau tidak, atau dislokasi atau yang lain, kalau ada kita pasang bidai, ya, atasi shocknya. Nah, selain itu kita lakukan di tahap secondary survey. Oke. Nah, apa yang termasuk di dalam secondary survey di sini? Yaitu kita melakukan pengkajian ya dari nyerinya ya. Misalnya dari gejala ya, simptomnya apa? Apakah ada nyeri? Kita kaji nyerinya. Kemudian ada tidak parestesi ya, kemudian ada tidak rasa kesemutan. Nah, itu kita kaji. Kemudian tanda-tandanya apa? Kita cari tahu juga mulai dari look, listen and feel ya. Nah, apa saja? Kita lihat, look, ada tidak deformitas, ya. Kemudian ada tidak luka, ya. Kemudian listen, kita dengarkan ada tidak suara bruit. Bruit itu kalau misalnya di bawah kulit kita tekan itu seperti ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu disebut dengan bruit. Nah, itu ditekan gimana rasanya? Terasa atau tidak? Listen, terdengar atau tidak? Lalu feel, kita rasakan. Nah, ada tidak krepitasi? Ini kalau misal terjadi fraktur ya. Kemudian ada tidak tanda-tanda kulit yang robek ya, ada penurunan neurologis ya, penurunan fungsi dari vaskuler, nadinya melemah misalnya, kemudian ada tidak tenderness ya. Jadi ketika kita sentuh, kita tekan, ternyata terasa sangat lunak ya. Jadi di situ kemungkinan terjadi masalah di muskuloskeletal. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, yaitu look, listen, and feel di secondary survey. Oke. Nah, apa yang harus jadi perhatian ketika kita lakukan penilaian tadi di secondary survey? Ternyata ditemukan ada kemungkinan gangguan vaskuler, kemudian ada tanda-tanda fraktur terbuka, kemudian ada tanda-tanda kompartemen sindrom atau sindroma kompartemen, maka disitulah kita langsung melakukan tindakan segera, yaitu minimal kita melakukan pemasangan bidai atau imobilisasi. Ya, dengan tujuan tadi ya, imobilisasi sudah dibahas di slide sebelumnya. Ya, diantaranya salah satunya mengurangi nyeri. Ya, kemudian setelah itu lapor ke dokter atau konsul ke ahli sesuai dengan yang ada yang berhubungan dengan masalah pada pasien tersebut. Ya, misalnya ke ortoped, bisa juga ke spesialis saraf, bisa juga ke vaskuler misalnya sesuai dengan permasalahannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke masalah yang pertama pada trauma muskuloskeletal, yaitu fraktur. Nah, fraktur ini adalah terputusnya kesinambungan dari tulang, ya. Jadi mulai dari retak itu sudah termasuk fraktur sebenarnya, karena udah putus, ya. Jadi terjadi pada tulang, ya. Saya ingatkan fraktur itu terjadi pada tulang. Nah, apa yang bisa terjadi atau diakibatkan oleh fraktur, yaitu dapat menyebabkan hilangnya darah banyak. Jadi, biasanya pada kondisi
fraktur pada tulang panjang. Nah, kenapa? Karena tadi salah satu fungsi dari tulang adalah sebagai tempat produksinya sel darah, baik itu sel darah merah maupun putih. Jadi ketika terjadi cedera pada tulang tersebut, resikonya ya kehilangan darah. Apalagi tulang panjang, di situ banyak menempel pembuluh darah, ya, sehingga akan terjadi perdarahan yang lebih banyak lagi. Maka bisa terjadi shock, ya. Kemudian sering atau umumnya terjadi fraktur yaitu di femur dan pelvis. Nah, ini yang dapat menyebabkan kehilangan darah banyak, yaitu biasanya pada tulang panjang, yaitu di fraktur femur, ya, maupun di tulang pelvis. Nah, itu resikonya sangat tinggi untuk terjadi shock ketika terjadi fraktur, ya. Kemudian pada kasus multiple fraktur. Nah, ini harus hati-hati. Artinya walaupun frakturnya tidak terjadi di tulang-tulang tersebut, tapi banyak tulang-tulang yang mengalami fraktur di tempat lain. Berarti itu traumanya hebat, ya. Kejadian traumanya hebat karena frakturnya lebih dari satu. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran tulang yang bisa mengalami fraktur, kemudian resiko kehilangan darahnya berapa. Di situ Bapak Ibu bisa melihat, ya, baik itu terbuka maupun tertutup, ya. Jadi fraktur itu bisa terbuka, bisa tertutup. Ya, membedakannya kalau terbuka jelas ada celah berhubungan langsung dengan udara luar atau dunia luar, ya, dari anatomi yang ada di dalam. Kalau tertutup ya jelas di situ tidak ada sama sekali luka, ya, di bagian luarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ ketika terjadi fraktur kosta atau iga, satu iga fraktur, maka risiko kehilangan darahnya kurang lebih 125 cc. Radius atau ulnaris yang fraktur kurang lebih 200 sampai 500 cc. Humerus kurang lebih 750 cc, tibia atau fibula sekitar 500 sampai 1000 cc, femur ini sekitar 1000 sampai 2000 cc, dan pelvis ini sangat masif atau masif itu terus-menerus, ya. Jadi itu bisa terjadi resiko yang bisa terjadi ketika mengalami fraktur. Ya, tergantung lokasinya di mana. Selain fraktur juga ada dislokasi, ada sprain, ada crush syndrome, ada sindroma kompartemen. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Bagaimana cara penanganan pasien dengan fraktur? Ya, pastinya kita lakukan pemasangan bidai. Gunakan bidai yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Bidainya ukurannya harus pas, nggak boleh asal-asalan, karena itu akan mempengaruhi hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Apakah memperbaiki kondisi atau justru memperburuk kondisinya. Wound management atau manajemen luka. Nah, ini bisa dilakukan sekarang atau nanti. Nah, tergantung dari kondisi pasiennya stabil atau tidak, jumlah petugasnya cukup atau tidak. Jadi artinya tidak harus segera dilakukan. Yang penting adalah tadi sesuai dengan prinsip utama. Di primary survey, di bagian circulation, yang paling penting kalau ada luka terbuka stop perdarahan. Kalau ada fraktur pasang bidai. Jadi intinya di situ. Jadi manajemen luka bisa dilakukan langsung, bisa juga ditunda atau nanti, ya, pada kasus fraktur terbuka. Kemudian pertimbangkan waktu. Nah, ini harus kita pikirkan, ya. Kemudian konsul ke ahli bedah segera dan kolaborasi untuk pemberian antitetanus atau antibiotik. Nah, jenis-jenis dari bidai sendiri, ya, ada yang rigid, ada yang soft. Rigid itu artinya kaku atau keras, soft itu yang lembut. Nah, contohnya ada wood splint, itu yang dari kayu. Sekarang sudah banyak dimodifikasi, ya, jadi bidainya dilapisi dari kayu dalamnya, terus ditempelin busa, baru diplastikin supaya mudah dibersihkan dan lebih nyaman dipasangnya. Kemudian ada vacuum splint, ini yang warna oranye di sebelah yang bidai kayu yang atas, itu disedot, dihisap, dikeluarkan udaranya, jadi dia akan mengeras.
Lalu ada air spleen. Nah, ini kebalikannya. Air spleen justru dipompa, diisi udara, dia akan menggelembung dan itu akan mengeras nantinya. Dan satu lagi ada sun spleen. Nah, ini yang lebih modern, dia bisa dibentuk sesuai dengan organ yang mengalami masalah muskuloskeletal untuk dipasang bidai. Jadi disesuaikan bentuknya sesuai dengan bentuk tubuhnya, bentuk organnya. Bentuk kaki misalnya. Nah, ukurannya juga bisa diatur. Itu sun spleen. Tentu harganya pasti berbeda-beda, ya. Oke. Contoh teknik imobilisasi. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Contohnya, salah satu contohnya ada sling and swat. Nah, ini yang paling sering ya, ketika kita menemukan pasien mengalami dislokasi ataupun fraktur di area ekstremitas atas, maka dilakukan imobilisasi dengan cara seperti ini. Namanya sling and swat. Nah, kita sekarang masuk ke dislokasi. Nah, dislokasi jelas ini berbeda dengan fraktur. Kalau fraktur tadi itu terjadi pada tulang yang terputus ya atau terputus kesinambungannya. Nah, sedangkan dislokasi ini terjadi pada persendian di mana terjadi ada dua tulang yang menempel. Nah, di tengah-tengahnya ini direkatkan oleh di tengah-tengahnya ini ya pertemuan dua tulang ini ya persendian ya. Nah, di situ sendi ini direkatkan oleh ligamen. Oke. Tulang yang membentuk sendi ini akan menyatu dengan otot oleh tendon. Kemudian ketika terjadi pergeseran atau perubahan posisi, namanya juga dislokasi. Jadi perubahan posisi, lokasinya bergeser. Ini otomatis akan menimbulkan nyeri yang hebat. Ya, hampir sama dengan fraktur juga pastinya nyerinya. Kenapa? Karena yang kita tahu juga di tulang-tulang tadi maupun di persendian tadi juga terdapat banyak persarapan, sehingga resikonya pasti akan mengalami nyeri. Maka dari itu, ini antara dislokasi dengan fraktur ini sulit untuk dibedakan ketika di situ terjadi antara fraktur maupun dislokasi di tempat yang sangat berdekatan. Ya, jadi artinya keduanya bisa nggak timbul bersama-sama? Bisa bersamaan. Misal di di patella ya, di lutut ada dislokasi, kemudian di atasnya ada fraktur. Nah, itu bisa terjadi. Atau di sini misalnya ya, di sini dislokasi area siku, kemudian di sininya mengalami patah, itu bisa terjadi. Nah, hampir susah untuk dibedakan kalau seperti itu, ya. Biasanya untuk membedakan dari tanda gejalanya atau bengkaknya, tapi ini sulit, ya. Harus dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Apa tindakannya? Pemasangan bidai, ya. Kita pasang bidai seperti yang kita temukan dari awal. Jadi misal dislokasi di siku, posisinya begini, ya udah kita pasang bidai seperti ini. Boleh nggak kita luruskan? Reposisi tidak boleh, tapi manipulasi halus atau pergerakan sedikit itu masih boleh dilakukan, asalkan si pasien atau korbannya tidak merasakan nyeri akibat dari pergerakan yang kita lakukan. Nah, itu artinya kalau memang kita mau sedikit mengatur posisi, kalau pasien ternyata kesakitan, ya udah jangan dipaksa. Tetap pasang bidai sesuai dengan apa yang kita temukan. Jadi seperti itu, ya. Kemudian spling and sling untuk sendi bahu. Nah, itu yang tadi ada di gambar. Kalau di sini di area bahu mengalami dislokasi, maka ya tangannya harus di posisi seperti ini, digendong, mengurangi pergerakan dan pemberian analgetik. Oke. Berikutnya ada sprain. Sprain itu artinya penarikan atau robeknya ya ligamen. Nah, ini biasanya terjadi karena putaran gerakan sendi yang tiba-tiba dan di luar normal. Nah, ini biasanya terjadi di bahu. Kita olahraga terlalu semangat ya, akhirnya bahunya ketarik. Nah, langsung deh ligamennya ketarik, terjadi sprain. Atau bisa juga terjadi di kaki. Kita loncat ke atas, pas turun ke bawah,
di kaki kita posisinya lagi nggak pas, ketekuk langsung. Nah, itu bisa terjadi sprain. Nah, ini pasti akan terasa sangat nyeri juga. Apa tindakannya? Evaluasi fungsi neurovaskularisasi bagian distalnya. Jadi cek PMS, pulse motorik sensorik, ya, pulse motorik sensorik. Imobilisasi termasuk sendi di atas dan di bawahnya, dan melakukan manajemen nyeri. Oke. Nah, berikutnya adalah sindroma kompartemen. Nah, sindroma kompartemen, ya, kita bisa menilai ya cedera apa yang bisa menyebabkan sindroma kompartemen. Nah, jadi sindroma kompartemen ini adalah sebenarnya komplikasi selanjutnya dari cedera sebelumnya yang bisa terjadi. Yaitu contohnya, misal di awalnya terjadi fraktur karena penanganannya salah, tindakannya nggak tepat, ya, tidak langsung dilakukan tindakan juga misalnya, resikonya ada komplikasi selanjutnya atau masalah selanjutnya, yaitu muncullah sindroma kompartemen seperti itu. Nah, maka dari itu di sini cedera apa yang bisa menyebabkan sindroma kompartemen? Di antaranya ada fraktur, ya, di lengan atau tibia biasanya, kemudian cedera vaskuler atau tulang, kemudian cedera pembuluh darah, ya, kemudian luka bakar, kemudian cedera yang dibalut terlalu ketat. Nah, ini pembidaian yang ngikatnya kenceng, asal kenceng misalnya, itu bisa juga menyebabkan terjadi kompartemen sindrom atau sindroma kompartemen. Kemudian luka yang hancur dan berat. Oke. Nah, tanda gejalanya, nah ini Bapak Ibu pokoknya ingat yang namanya 5P. Apa tuh? Ada pain, pallor, pulselessness, parestesi, dan paralisis. Nyeri, ya, kemudian perubahan warna, ya, kemudian nadinya tidak teraba, kemudian mati rasa, mulai dari kesemutan sampai kelemahan otot. Nah, di sini jangan menunggu 5P ini muncul. Artinya sebenarnya kalau sudah muncul dari salah satu 5P ini, maka itu sudah terlambat. Artinya itu sudah terjadi sindroma kompartemen. Nah, ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya, maka dari itu setiap kita pemasangan bidai, baik sebelum dan sesudahnya, wajib untuk periksa pulse, motorik, dan sensorik. Ya, nadi, kemudian pergerakannya, kemudian perasanya, sensoriknya, rangsangannya, terasa atau tidak, sebelum dan sesudah pembidaian atau imobilisasi. Itu dengan tujuan salah satunya mengurangi resiko untuk terjadinya sindroma kompartemen. Jadi itu, ya, makanya pengikatan kita tidak boleh terlalu kencang. Dari mana kita tahu kekencangan? Dari cek PMS tadi, pulse, motorik, dan sensorik. Nah, apa tindakannya? Pertama, untuk pemeriksaannya bisa dilakukan tes diagnostik, ya. Perlu nggak di X-ray? Ya boleh saja, bisa dilakukan X-ray. Syaratnya yang penting pasiennya stabil dulu, dan X-ray-nya bukan pasien yang dikirimkan ke ruang radiologi, tapi radiologi yang datang ke pasien. Seperti itu seharusnya, ya. Seharusnya seperti itu. Di mana yang harus dilakukan X-ray? Bagian yang dicurigai, ya, di atas atau di bawah sendi misalnya. Dan pasiennya tetap harus stabil tadi. Itu yang paling penting. Biasanya kalau memang sudah terjadi sindroma kompartemen, diapain? Nah, salah satu tindakannya adalah fasiotomi. Biasanya kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan fasiotomi. Kalau memang sudah terjadi sindroma kompartemen, ya. Baik. Nah, itu dia tentang trauma muskuloskeletal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa juga langsung bertanya dengan kami, ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup untuk materi tentang trauma muskuloskeletal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.